Halo, perkenalkan nama saya Victor Siregar. Saya mahasiswa Hukum Universitas Putra Batam. Di video kali ini, saya membuat konten ini untuk mengemban tugas dari mata kuliah Public Speaking. Ya, mungkin sekalian hitung-hitung jadi konten, bisa jadi cuan kali ya. Oke, jadi di sini saya sendiri mengambil tema dan atau topik yang saya bahas asal-usul Batam dan mengapa BP Batam dan pemerintahan kota Batam. Saya sebagai putra daerah Batam sendiri sangat penasaran mengapa ada dua lembaga atau dua badan yang memegang wewenang daerah di Batam ini. So, stay tune, jangan pernah bosan. Mari kita ulik bersama Victor untuk edukasi teman-teman semua. Jadi, Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura, teman-teman, yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam sendiri. Jadi, awalnya itu sangat langka catatan tertulis tentang Pulau Batam ini, teman-teman, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London, yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina, pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi, ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Dan soal penamaan nama Batam sendiri, belum ada data yang valid yang jadi argumen pemberian nama Batam. Versinya beragam dan diinput dari berbagai sumber. Satu antaranya disebutkan dalam buku Patahnya Gunung Daik, tulisan Drs. Abdul Razak. Di buku itu disebutkan bahwa Batam merupakan akronis dari Batu Ampa. Jadi Batam itu singkatan Batu Ampa, yang merujuk pada cerita Si Badang dan Putri Tumasik yang dikenal dalam kasanah hikayat rakyat Melayu. Jadi sangat banyak versi-versi yang menyebutkan apa sih pengertian dari Batam atau makna dari kata Batam itu sendiri. Ici bos, berarti lebih tua dong Pemko Batam daripada BP Batam, karena Batam sendiri usianya 195 tahun. Gitu juga Maimunah. Jadi, mengapa Batam bisa berusia 195 tahun? Jadi itu dipakai hari jadi kota Batam itu dirayakan setiap tanggal 18 Desember. Tanggal itu dipakai sebagai penghormatan terhadap sejarah membentuk wilayah ini pada tahun 1829. Dalam peringatan ini, masyarakat dan pemerintah setempat mengadakan berbagai kegiatan budaya dan ziarah ke makam Raja Isa di Nongsa. Tradisi ini tidak hanya menjadi ajang refleksi sejarah, tetapi juga wujud penghormatan kepada nilai-nilai budaya dan agama yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi, kita sendiri sebagai mahasiswa tidak boleh langsung menarik benang merah secara acak atau secara buru-buru. Kita harus teliti dari mana awalnya, di mana prosesnya, dan gimana hasilnya. Jadi nggak boleh ya langsung bertindak seperti itu. Ya maksudnya ya kita harus jeli. Ici bos, lalu kapan muncul otorita Batam atau BP Batam? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, jadi pada tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian, berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Batam atau sekarang dikenal oleh BP Batam. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau yang disebut BBK, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diubah beberapa kali melalui Perpu sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007. Disitulah awalnya BP Batam tahun 70-an itu. Pak Soeharto dengan
Pak Habibie mempunyai cita-cita kalau Batam ini menjadi kota industri yang sangat besar, bersaing untuk Asia Pasifik. Lalu, kapan sih Pemko itu ada? Jadi diimplementasi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, maka Batam yang semulanya sebagai kota administratif Batam, statusnya berubah menjadi daerah otonom kota Batam yang mempunyai kewenangan terhadap 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayah juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 kecamatan dan 51 kelurahan, berubah menjadi 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Batam sendiri telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang membludak dan sangat yang menimbulkan kesulitan ya dalam pelayanan untuk masyarakat. Jadi awalnya itu Pemko ini untuk implementasi tentang daerah otonom dimunculkanlah, yang sebelumnya kita mengurus segala administratif tuh ke Pekanbaru teman-teman, atau di Riau. Misalnya seperti daftar polisi, jadi kita tuh harus ke Polda Riau. Habis itu buat KTP. Jadi kalau teman-teman bisa lihat KTP orang-orang dulu, pasti KTP-nya itu Provinsi Riau. Baru muncullah administratif Batam sendiri. Makanya sekarang ada dualisme teman-teman. Baiklah teman-teman, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan asal-usul Pulau Batam dan mengapa ada dua, BP Batam dan Pemko Batam. Kiranya kajian-kajian yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti dan bermanfaat untuk mengedukasi teman-teman semua. Jadi kesimpulan yang saya dapat, Kota Batam itu ialah kota yang unik, sama halnya seperti Jogja, Aceh yang mendapat otonomi khusus. Tapi otonomi khusus yang kita dapatkan ini untuk mencanangkan programnya Pak Soeharto dan Pak Habibie untuk menyaingi Singapura dan Malaysia. Jadi saya berharap mari kita bersama mendukung harmonisasi BP Batam dan Pemko Batam. Bukan berarti kita harus berpihak pada BP Batam maupun Pemko Batam, tapi kita harus bersatu merangkul sebagai mahasiswa untuk mengkawal kemajuan Pulau Batam atau Kota Batam kita yang tercinta ini. Jadi begitu dari saya ucapkan terima kasih dan semoga kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you. I'll see you guys later if I still have a job.